Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Wiliani dari kelas 2C Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di video ini saya akan membahas tentang prinsip penemuan fonem. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah fonologi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dan contoh fonem. Fonem sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan, dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam kata cagar dan cakar. Selanjutnya, pengertian dan contoh dari alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan, fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal. Contoh besar dan tengah kabel berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir atau jawab. Selanjutnya, pengertian distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah hubungan antara dua elemen berbeda dari jenis yang sama di mana satu elemen ditemukan. Distribusi komplementer sifatnya saling melengkapi dan posisinya tidak dapat ditukar dalam suatu lingkungan tertentu. Selanjutnya, pengertian tentang pasangan minimal. Dalam fonologi, pasangan minimal adalah pasangan kata atau frasa dalam bahasa tertentu, diucapkan atau ditandai yang berbeda hanya dalam satu elemen fonologis, seperti fonem, nada, atau kronem, dan memiliki arti yang berbeda. Mereka digunakan untuk menunjukkan bahwa dua telepon adalah dua fonem yang terpisah dalam bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan bunyi dan jenis-jenis perubahan bunyi. Perubahan bunyi terjadi akibat pertukaran fonem pada sebuah kosakata. Selain itu, perubahan bunyi bahasa juga terjadi karena penghilangan salah satu fonem pada kosakata tertentu. Jenis-jenis perubahan bunyi. 1. Kontraksi. Jenis yang pertama disebut sebagai kontraksi atau penyingkatan atau penghilangan. 2. Diftongisasi. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan atau diftong. 3. Monoftongisasi. Monoftongisasi yang merupakan kebalikan dari diftongisasi. Monoftongisasi adalah perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. 4. Anaptiksis. Anaptiksis adalah jenis perubahan bunyi yang terakhir. 5. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. 6. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. 7. Disimilasi. Kebalikan dari asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. 8. Modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. 9. Netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. 10. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomis. Selanjutnya yaitu pengertian asimilasi. Asimilasi adalah perpaduan kelompok atau individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Asimilasi akan terjadi ketika kelompok atau individu berinteraksi atas dasar keterbukaan dan toleransi. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan manusia lain. Selanjutnya, pembahasan tentang disimilasi. Disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda.
Contoh desimilasi adalah pada kata cita dalam bahasa Sangkerta menjadi cipta dalam bahasa Indonesia. Kata janma dalam bahasa Sangkerta menjadi jelma dalam bahasa Indonesia. Nasab pertama berubah menjadi i. Itulah tadi pembahasan tentang penemuan prinsip fonem. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.